Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Nur Indah Berliani dengan NIM 22810200058 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Madkhol Ilmi Al-Lughah yang diampu oleh Bapak Irfan Ghazali. Baik, di sini saya akan membahas topik 2, yaitu konsep bahasa dan karakteristik. Lalu apa aja sih yang dibahas? Di sini saya akan membahas tentang definisi bahasa, karakteristik bahasa, dan fungsi bahasa. Yang pertama yaitu definisi bahasa. Definisi bahasa menurut para ahli bahasa. Yang pertama, menurut Ibnu Jinni, secara umum bermakna bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Menurut Ibnu Khaldun, bahasa merupakan ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud penutur tersebut. Oleh karena itu, bahasa harus menjadi sebuah pembiasaan yang bersifat makan atau terus-menerus. Dalam organ reproduksi berbahasa, yaitu lidah, dan sistem berbahasa tutur di setiap bangsa berlangsung berdasarkan istilah atau kosakata dan kaidah kebahasaan mereka masing-masing. Bahasa berdasarkan pengertian disampaikan Ibnu Khaldun memandang bahasa sebagai yang pertama, sarana yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ia menjadi media utama dalam komunikasi dan ekspresikan pandangan dan perasaan. Kedua, hasil kesepakatan komunitas masyarakat terkait simbol-simbol tuturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini menjadi alasan beraneka ragamnya bahasa manusia karena setiap komunitas bahasa memiliki istilah yang beragam untuk menamai koding dan memaknai sesuatu. Yang ketiga, bahasa adalah aktivitas lisan, yaitu Ferdinand de Saussure. De Saussure menggunakan istilah language untuk menggambarkan konsep bahasa. Bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak dapat hidup secara utuh sebagai sebuah bahasa bila berbasis individu penutur, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Bahasa adalah sebuah struktur yang setiap fungsi gramatikanya saling berkaitan. Yang keempat, menurut Edward Sapir, bahasa itu sangat manusiawi. Dia adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui suatu sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Bahasa tidak bersifat naluriah, non-intensif, karena pemerolehan bahasa harus melalui proses belajar dan pelatihan karena keberadaannya tidak sama dengan rasa lapar, haus, cemas, dan takut yang dapat muncul tanpa harus ada latihan karena ia bersifat naluri manusia. Yang kelima yaitu menurut Noam Chomsky, bahasa adalah sekumpulan kalimat terhingga atau tidak terbatas. Masing-masing terbatas, panjang, dan dibangun dari sekumpulan elemen yang terbatas. Pengertian bahasa ini menganggap kalimat karena dasar bahasa. Kalimat juga bisa dibatasi atau tidak terbatas jumlahnya dan terbuat dari komponen yang terbatas. Bahasa adalah sering menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, berubah dengan apa yang kita inginkan, dan selalu berkembang. Yang keenam, menurut M.A.K. Halliday, bahasa adalah berbagai kemungkinan terbuka, berakhir seperangkat opsi dalam perilaku yang tersedia bagi individu dalam keberadaan dirinya sebagai manusia sosial. Konteks bahasa adalah lingkungan setiap pilihan tertentu yang dibuat dari dalam diri mereka. Konteks budaya mendefinisikan kontensi berbagai kemungkinan yang terbuka, pilihan yang sebenarnya di antara kemungkinan terjadi dalam konteks tertentu situasi. Yang ketujuh, menurut Harir Mukti Kridalaksana, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu, yang disepakati untuk digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Definisi yang diutarakan para ahli di atas secara umum memiliki kesamaan karakter dan fungsi dalam sebuah bahasa. Selanjutnya di sini saya akan membahas karakteristik bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan.
Hal ini kemudian menjadikan bahasa bersifat sistematis, yaitu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. Bahasa juga bersifat sistematik, yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari subbab sistem atau sistem bawahan. Sub-subsistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa ada dua, yaitu bunyi dan visual. Yang ketiga, yaitu bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah yang diucapkan dari alat ucap manusia. Bahasa sekunder adalah bahasa tulisan. Yang keempat, yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran. Selanjutnya yaitu bahasa itu konvensional. Artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatannya bahwa tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Selanjutnya yaitu bahasa itu produktif. Maksudnya meski unsur bahasa itu terbatas, tetapi jumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Selanjutnya yaitu bahasa itu unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Selanjutnya yaitu bahasa itu dinamis. Artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa fungsi atau function bahasa berbeda dengan penggunaan bahasa. Uttoratna berpendapat antara fungsi dan kegunaan bahasa memiliki perbedaan. Kegunaan lebih mengacu pada struktur eksternal, sedangkan fungsi lebih pada struktur internal. Ia memberikan contoh pada bentuk obat. Kegunaan bahasa digambarkan sebagai manfaat obat, yaitu mengobati penyakit, sedangkan fungsi obat adalah untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan selanjutnya memberikan makna kesembuhan bagi pasien. Fungsi yang dilakukan pemakai bahasa untuk merangkai dan menautkan pesan yang disampaikan sehingga pesan itu menjadi satu kesatuan. Karena pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan unsur kebahasaannya. Misalnya pemilihan kata dan pengalimatannya tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal, melainkan juga ditentukan oleh pemenuhan fungsi bahasa dalam hubungan kemanusiaan, baik itu merujuk pada fungsi ideasional, interpersonal maupun tekstual. Dapat ditegaskan bahwa fungsi tekstual pada hakikatnya merupakan sarana bagi terlaksananya kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam fungsi tekstual itulah ide-ide, gagasan, dan isi pikiran diungkapkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.